Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Adapun nama kelompok kami, yang pertama adalah Ramadhani Putri Rasandik, yang kedua Amelia Chandra Parmita, dan yang ketiga adalah Nurdiana Lutfiah. Pada kali ini kita akan membahas dari bab 1, yaitu memasuki alam filsafat. Poin A, manusia dan hasrat ingin tahu. Manusia mempunyai kemampuan mencerna pengalaman, merenung, dan meneliti dalam upaya memahami lingkungannya. Karena manusia dibekali Tuhan berupa akal atau rasio untuk berpikir, menurut Francisco Bacon, seorang filsuf Renaissance, 3 macam daya akal manusia, yaitu ingatan, imajinasi, pikiran. Daya ingat menciptakan sejarah, daya imajinasi menciptakan puisi, dan daya berpikir menghasilkan filsafat. Poin B, pengertian definisi filsafat. Secara etimologis, kata filsafat berarti love of wisdom atau cinta kebijaksanaan, cinta kearifan, cinta pengetahuan atau sahabat kebijaksanaan, sahabat kearifan, dan sahabat pengetahuan. Ada juga menurut para ahli. Yang pertama ada Plato, Aristoteles, William James. Jadi, berfilsafat berarti berpikir secara radikal atau mendasar mendalam sampai ke akar-akarnya, sistematik, teratur, runtut, egois, dan tidak serampangan untuk mencari kebenaran universal atau umum. Poin C, objek filsafat. Ada objek material dan objek formal. Objek material filsafat ialah segala sesuatu yang menjadi masalah, segala sesuatu yang dipermasalahkan oleh filsafat. Sedangkan objek formal adalah usaha untuk mencari keterangan secara radikal tentang objek material filsafat. Poin D, fungsi filsafat. Mempunyai fungsi untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan hidup, menghadapi pengaruh-pengaruh kemajuan, dan gaya hidup materialisme, melepaskan kungkulan kegelisahan dan ketidakbermaknaan. Ciri-ciri filsafat. Yang pertama, berpikir radikal. Yang kedua, mencari asas. Yang ketiga, memburu kebenaran. Dan yang keempat, berpikir rasional. Kegunaan filsafat ada 2. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang sejarah lahirnya filsafat. Yang pertama pada A. Praskurates, yaitu filsafat alam. Yang pertama pada Thales, yaitu zat utama yang menjadi dasar semua kehidupan adalah air. Siswa yang terpenting adalah Anaximander. Anaximenes yang hidup pada abad ke-6, masih satu generasi dengan Anaximander yang juga dianggap sebagai seorang filsuf alam. Yang kedua adalah Pythagoras, adalah matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Yang ketiga adalah Demokritos. Pemikiran Demokritos dibanding pemikiran lain lebih sulit dilacak sebab banyak orang yang sudah melupakan sehingga agak sulit untuk menemukan karya-karyanya. Baik, kita akan bahas tentang bab 3, yaitu filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan lazim disebut dengan filsafat skolastik. Kata tersebut diambil dari kata scholar yang berarti ajaran atau sekolah. Periode filsafat skolastik Islam Arab. Menurut Hasbullah Bakri, istilah skolastik Islam Arab jarang dipakai dalam khasanah pemikiran Islam. Yang kedua ada periode filsafat skolastik Kristen. Periode ini dibagi menjadi 3. Yang pertama masa skolastik awal, yang kedua masa skolastik keemasan, dan masa skolastik akhir. Skolastik Thomas Aquinas, karya filsafatnya yang terpenting adalah Multivoluma Summa Contra Gentes, yaitu sebuah rangkuman melawan orang kafir. Yang ke bab 4 adalah filsafat modern. Yang pertama ada filsafat Renaissance, yaitu terbagi menjadi yang satu Niccolo Machiavelli, yang kedua Thomas Hobbes, dan B filsafat modern, yaitu yang pertama John Locke dan yang kedua David Hume. Bab kelima yaitu filsafat kontemporer, William James dan perkembangan pragmatisme. Yang pertama kebenaran pragmatis, yang kedua pragmatisme dan etika, yang ketiga kepercayaan religius menurut James. Bab ke-6 yaitu postmodernisme, yaitu masa yang ditandai perang, gejolak sosial, revolusi yang menimbulkan anarki, runtuhnya nasionalisme, dan pencerahan.
Bab 6 yaitu postmodernisme. Pengertiannya yaitu masa yang ditandai perang, gejolak sosial, revolusi yang menimbulkan anarki, runtuhnya nasionalisme, dan pencerahan. Yang B, konteks sosial yang melahirkan penyimpangan atau modernisme. Pada taraf praktis terdapat konsekuensi buruk modernisme, yaitu 1. Pandangan dualistiknya yang membagi seluruh kenyataannya menjadi subjek-objek. Yang kedua, pandangan modern yang bersifat objektivitas dan positivis. Yang C yaitu teoretisi postmodernisme. Yang pertama dari Van Lyotard, yang kedua Jean Baudrillard, dan yang ketiga Friedrich Jameson. Selanjutnya ada bab 7, aliran-aliran filsafat. Ada materialisme, dualisme, empirisme, rasionalisme, dan kritisme. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dalam pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.